Amerika menghabiskan $1.50 triliun untuk membuat F-35 Stealth Fighter mempertimbangkan semua masalah dengan pesawat, apakah itu sepadan dengan semua uang itu? Poin utama, pesawat ini seharusnya menjadi yang terbaik di dunia. Namun, ini memiliki banyak masalah dan banyak biaya yang seharusnya bisa dibelanjakan dengan lebih baik di tempat lain. F-35 Lightning II Joint Strike Fighter diperkirakan menjadi sistem senjata paling mahal dalam sejarah manusia, berdasarkan perkiraan biaya seumur hidup sebesar $1,5 triliun, $406 miliar untuk pesawat, sisanya dalam biaya operasi seumur hidup, dan itu sebelumnya kami memperhitungkan pembengkakan biaya yang tak ada habisnya. Orang dapat berargumen bahwa ada logika tertentu untuk ini. Amerika Serikat membelanjakan jumlah yang lebih besar untuk militer daripada negara lain, meskipun beberapa membelanjakan persentase yang lebih besar dari PDB, dan telah menekankan kekuatan udara sebagai instrumen militer utamanya dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, varian berbeda dari F-35 dipersiapkan untuk melengkapi Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Marinir selama sebagian besar abad ke-21, dan tipe tersebut juga dijadwalkan untuk melayani Angkatan Udara atau Angkatan Laut Australia, Belgia, Denmark, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Korea Selatan, dan Turki, dengan lebih banyak negara yang cenderung bergabung dalam daftar. Namun, program F-35 terkenal salah urus dan terus-menerus melebihi anggaran, dan tetap jauh di belakang jadwal. Pentagon dibujuk untuk membayar produksi bersamaan F-35 sebelum dikembangkan menjadi prototipe yang beroperasi penuh. Hari ini Lockheed mengirimkan F-35 yang tidak berfitur lengkap, yang perlu ditingkatkan secara mahal nanti ketika komponen dan sistem baru akhirnya siap. Menyebutkan segala sesuatu yang salah dan terus berlanjut dengan proses pengadaan F-35 dapat menjadi subjek banyak artikel. Tetapi pada akhirnya, betapapun salahnya program tersebut, apakah F-35 setidaknya merupakan jet tempur yang layak? Kembali pada tahun 1990-an, Angkatan Udara AS mengembangkan pesawat tempur siluman F-22 Raptor, yang bisa dibilang masih berkuasa sebagai pesawat tempur superioritas udara teratas dalam pelayanan, cepat, sangat bermanuver dan sangat siluman. Namun, Raptor kurang dioptimalkan untuk peran serangan darat dan dianggap terlalu mahal untuk dibangun dan dioperasikan sebagai pengganti inventaris besar Pentagon untuk jet tempur generasi keempat, jadi produksi dipotong menjadi hanya 180 pesawat, 120 diantaranya bertugas di unit operasional. Angkatan Laut dan Marinir juga membutuhkan pesawat tempur baru, sehingga Pentagon berkomitmen untuk membangun pesawat tempur siluman multiperan yang lebih banyak yang pada akhirnya akan menggantikan F-15, F-16, F-18 dan AV-8 Harrier yang bertugas di keempat cabang. Persyaratan tersulit untuk JSF adalah desakan Korps Marinir untuk membuat versi F-35 sebagai jet lompat. Untuk alasan historis, Leatherneck menginginkan jet seperti Harrier yang dapat terbang dari kapal induk amfibi yang dioperasikan oleh marinir yang lebih kecil atau pangkalan jarak jauh. Namun, kompromi yang diperlukan untuk membuatnya berhasil membuat mereka jauh lebih rendah daripada pejuang konvensional. Lockheed sebenarnya memperoleh skema untuk prototipe jet lompat Rusia yang disebut YAK-41, dan mencoba membuat badan pesawat paling aerodinamis mungkin. Singkat cerita, bobot tambahan dan badan pesawat yang lebih besar yang diperlukan untuk membuat versi Jump Jet F-35B membuat semua varian F-35 dibebani dengan ambang kinerja yang secara objektif lebih rendah dari jet tempur generasi keempat yang dimaksudkan untuk diganti. F-35 memiliki kecepatan maksimum Mach 1,6, dibandingkan dengan Mach 2 hingga 2,5 untuk F-16 dan F-15. Plafon layanannya 50.000 kaki, dibandingkan dengan 60.000 untuk model lainnya. Pada tahun 2015, Angkatan Udara menguji F-35 dalam pertempuran udara jarak pendek dengan tangki bahan bakar eksternal yang dipasang pada F-16D, dan pilot penguji mengeluh bahwa pesawat itu hanya berputar balik dan kurang hemat energi daripada lawannya yang lebih gesit. Kritik ini tidak berarti bahwa F-35 adalah pesawat yang mengerikan. Pilot F-35 Norwegia memuji kemampuannya untuk mempertahankan sudut serangan yang tinggi.
Meskipun demikian, Lightning tetap kurang dioptimalkan secara kinematis untuk pertempuran udara ke udara dibandingkan kebanyakan jet tempur generasi keempat. Angkatan Udara dan Lockheed, bagaimanapun, bersikeras bahwa F-35 tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran udara jarak visual sejak awal. Bagaimanapun, pesawat yang dapat diamati rendah lebih tersembunyi ketika mereka lebih jauh dari musuh dan rudal di luar jangkauan visual baru seperti AIM-120D atau British Meteor yang dapat menyerang musuh hingga ratusan mil jauhnya berpotensi memungkinkan F-35 untuk menyerang. Menyelinap di pesawat musuh dan menyerang mereka dengan rudal tanpa harus mendekat. Strategi semacam itu dibantu oleh karakteristik superior radar array terpindai elektronik AS, Active Electronically Scanned Array. Dalam pandangan ini, F-35 akan bertindak sebagai semacam penembak jitu dalam pertempuran udara ke udara, mengintai mangsanya dari kejauhan sampai memiliki sudut yang baik untuk menembak, melepaskan senjatanya dan kemudian membawanya pulang. Sebelum musuh, mungkin lebih cepat, lebih bermanuver, memiliki kesempatan untuk datang cukup dekat untuk mendeteksi dan membalas.